Hai, welcome! Ini adalah video pertama gue di YouTube. Sering gak sih kalian denger orang bilang, gue mau kerja 2-3 tahun, terus kuliah S2. Seakan-akan kerja 2-3 tahun tuh udah jadi plan umum aja gitu sebelum kuliah S2. Bahkan mungkin bagi sebagian orang itu menjadi sebuah alasan utama kenapa harus S2. Menurut gue, statement ini tuh bisa terucap oleh seseorang karena mungkin belum mendapatkan why-nya atau kenapanya mereka harus S2. Kenapa gue harus S2? Kenapa harus jurusan tersebut? Nah, semua itu sebetulnya bisa kita jawab melalui proses yang namanya refleksi diri dan brainstorming. Di video kali ini akan gue bahas mengenai contoh-contoh pertanyaan yang gue tanyakan ke diri sendiri ketika kemarin gue refleksi diri dan brainstorming sebelum planning S2. Sebetulnya ada banyak banget cara untuk refleksi diri dan brainstorming. Cuma ini gue based on experience aja, dan gue tetap menyarankan kalian semua yang nonton video ini untuk tetap eksplorasi cara-cara lain yang ada. Tujuannya untuk nyari tahu aja alasan yang sebenarnya. Untuk validasi bahwa alasan kuliah kita bukan hanya untuk nambah gelar aja ataupun alasan personal lainnya, tapi juga merupakan sebuah langkah atau usaha untuk melakukan perbaikan atau perubahan di lingkungan kita nantinya. Terkadang banyak orang yang ngambil jurusan sesuatu untuk S2-nya tanpa alasan yang jelas. Bisa jadi karena ngikutin tren, atau mungkin menyamakan dengan jurusan S1 dia yang sebelumnya. Alangkah baiknya jika kalian bisa mendefine kenapa kalian harus ambil jurusan tersebut. Alasannya harus jelas. Bukan karena ngikutin tren aja ataupun karena ngikutin S1 kalian, tapi sebisa mungkin karena ada sebuah problem di society yang ingin kalian perbaiki, dan ngambil jurusan tersebut might be a way that can help you solve it in the future. Pernah nggak sih kalian berada di sebuah momen atau kejadian, atau kalian berada di sebuah situasi yang membuat kalian berpikir, oh, okay, this is a problem. Entah itu di kantor, di perkuliahan S1, di keluarga, di komunitas, apapun. Coba kalian tulis semua problem yang terlintas di pikiran kalian. Lalu, pilih sebuah problem dari list tersebut yang somehow paling dekat dengan hati kalian. Dan, tanya ke diri kalian sendiri. Do I really care about this problem? Why? Coba deh tanya ke diri sendiri. Kemampuan gue tuh selama ini apa aja ya? Atau mungkin hal yang sehari-hari kalian lakukan sebagai pekerjaan kalian, bidang yang kalian tekuni, atau mungkin sesimpel sebuah hal yang pernah kalian lakukan yang menarik untuk kalian. Lalu, coba kalian tanyakan ke diri sendiri, apakah kalian siap untuk melanjutkan expertise atau field of interest tersebut untuk jangka panjang? Apakah there are some ways expertise kalian atau field of interest kalian bisa dimanfaatkan untuk solve problems yang dekat dengan hati kalian sebelumnya? Walaupun mungkin belum bisa diimplementasikan sekarang karena kalian masih harus belajar lebih lagi, networking lebih lagi, and simply being a part of a larger community out there. Sebisa mungkin kuliah S2 itu bukan hanya untuk diri kita sendiri nantinya, tapi juga untuk membantu masyarakat di sekitar kita. Jadi pada step ini, cari tahu bagaimana S2 kalian nantinya bisa membantu kalian dalam membuat perubahan yang dapat membantu banyak orang. Contohnya, kalian berencana untuk mendalami sebuah subjek tertentu di perkuliahan S2 kalian nantinya untuk mencukupi kebutuhan ilmu kalian dalam membantu pertumbuhan negara kita ke depannya di bidang tertentu. Dan hal tersebut dapat menjadi langkah untuk mensejahterakan hidup lebih banyak masyarakat lagi di negara kita. Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang gue tanyakan ke diri sendiri kemarin dalam proses refleksi diri dan juga brainstorming sebelum gue planning untuk daftar S2. Sekali lagi perlu gue tekankan bahwa masih banyak cara di luar sana untuk refleksi diri dan brainstorming yang bisa kalian explore lebih lanjut lagi. Kalau semisal kalian punya cara-cara lain dalam melakukan refleksi diri dan brainstorming yang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya,
Feel free untuk share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like and subscribe untuk dapat update mengenai video-video gue selanjutnya. Bye, sampai jumpa lagi.